teman-teman semuanya yang tidak tahu ya bagaimana pinjol legal itu dan bagaimana pinjol ilegal itu. Apa yang membedakan dia? Anda boleh lihat di sebelah saya ada dua screenshot yang tampil ya. Yang satu ada pinjol ilegal ya, Anda bisa perhatikan. Ilegal seperti apa pola penagihannya? Sampaikan kepada seorang binatang dan pelacur ya, menjual untuk membayarkan hutang ya. Baru disebutkan ini atas nama, itu sudah saya sensor, nomor telepon, total tagihan 2.400.000. Biar melakukan pelunasan tagihannya sekarang juga di aplikasi Pinjam Super ya. Kami sampaikan kepada Anda karena nomor Anda sebagai kontak referensi atas tagihannya yang sudah dia berikan kepada kami sebagai pendukung pinjaman. Terima kasih. Konsep yang dilakukan oleh pinjol ilegal adalah pola dari adu domba ya. Dia menyampaikan bahwa nomor orang tersebut nomor yang digunakan sebagai nomor referensi ya, itu sebagai kontak darurat ya. Otomatis secara tidak langsung kawan Anda atau saudara Anda pasti banyak yang tidak terima kalau mendapatkan ucapan seperti itu. Tapi pinjol ilegal dia gentleman. Dia sebutkan nama aplikasinya dengan lantang Pinjaman Super ya. Di sebelahnya coba Anda lihat lagi, yang di sebelahnya ini, Anda sudah terlambat terlalu lama dan selalu mengabaikan kami. Mari kita bermain di sini. Anda sudah menyepakati penjualan data-data Anda. Ingat, KTP, kartu keluarga, foto selfie, alamat lengkap, tempat kerja, dan pengiriman barang terakhir. Jangan kaget jika Anda mendadak viral. Kami sebar ke seluruh kontak dan sosmed Anda untuk open donasi pelunasan tagihan Anda ya. Terima kasih. Ada dua hal yang berbeda, tapi tidak gentleman ya. Dia bersembunyi di balik pesan buta. Dia tidak menyebutkan nama aplikasi. Yang satu ilegal dengan lantang menyebutkan nama aplikasi Super, Pinjaman Super. Mohon maaf, Pinjaman Super. Yang satu lagi hanya pesan buta ya. Ketika kita laporkan kejadian tanpa nama ini, tanpa nama dari aplikasi, kita laporkan kepada OJK. OJK selalu memvonis itu adalah pinjol ilegal. Padahal ini sudah dua yang berbeda. Pinjol ilegal sekasar-kasarnya dia menagih ya, karena dia tahu dia ilegal, dia tidak pernah menutupi identitas mereka. Mereka selalu sebutkan dari pinjol mana aja, dia selalu sebutkan. Tapi pinjol legal ya, udah kasar, mencaci maki, menghina segala macam, tidak mau menyebutkan nama aplikasi. Kenapa? Karena dia takut sama OJK atau sudah disetting dan disandiwarakan supaya ketika Anda melapor pasti selalu divonis oleh OJK pinjol ilegal ya. Padahal kita sudah bisa membedakan. Pinjol ilegal selalu menyebutkan nama, pinjol legal kalau mengancam-ancam tidak pernah menyebutkan nama ya. Tujuannya cuma satu, karena mereka terdaftar di OJK, resmi di OJK, dan OJK bisa memblok hal itu. Atau ini sudah disandiwarakan untuk mengelabui biar masyarakat selalu tertekan berada di posisi ini ya. Kalau Anda bertanya apa beda pinjol ilegal dan legal, bedanya yang satu berlindung di balik OJK, yang satu lagi tidak ya. Yang satu lagi pengaduannya kalau Anda laporkan ke OJK, OJK lempar ke SWI. Kalau pinjol ilegal yang pesan buta seperti yang di sebelahnya, kalau Anda laporkan, OJK akan lempar juga ke SWI ya. Karena OJK selalu sampaikan pengaduan tidak tertangani berarti pinjol ilegal ya. Padahal kalau OJK memang benar-benar yang melalui SWI diberikan sebagai penyidik terbaik oleh Bareskrim Polri, harusnya kasus-kasus seperti ini cuma hal kecil bagi OJK untuk membongkar. Nggak sulit kok. Tapi selalu dijadikan kambing hitam pinjol-pinjol ilegal.
itu menandakan ketidakmampuan OJK dalam menyentuh pinjol-pinjol legal hari ini, selalu berdalih itu dilakukan oleh pinjol ilegal. Makanya saya bilang buat teman-teman semuanya, stop ketakutan Anda hari ini, berhenti untuk menakut-nakuti ya diri Anda sendiri, stop memikirkan kapan DC datang ke rumah, stop juga untuk membayangkan bunga dan denda akan meningkat sedemikian rupa, dan stop juga gali lubang tutup lubang. Ya, gagal bayar jauh lebih hebat hari ini daripada gali lubang tutup lubang, atau stop bayar semua pinjol apapun pinjolnya kalau sudah mengancam-ngancam yang seperti ini. Saya yakin para debitur pasti tahu ini dari pinjol mana yang melakukannya. Hanya saja setiap kali Anda melaporkan, setiap kali ada pengaduan Anda tidak akan pernah ditanggapi karena si pinjol tahu kalau tidak ada nama aplikasi, OJK selalu memvonis itu pinjol ilegal. Itu dua contoh. Bagaimana penagihan ilegal dan bagaimana penagihan pinjol legal. Sama-sama menggunakan ancaman, tapi yang satu selalu ketakutan. Dia tidak berani menyebutkan nama aplikasi, dan inilah PR dari teman-teman semuanya. Ketika mendapatkan ancaman buta, usahakan mereka menyebutkan nama aplikasi. Kalau mereka tidak mau menyebutkan nama aplikasi, Anda tidak perlu ketakutan, Anda tidak perlu cemas juga. Menandakan mereka sudah lebih takut lebih awal daripada diri Anda. Ya, makanya kalau teman-teman yang selalu bertanya, "Bang, pinjol ini legal atau tidak? Pinjol ini ilegal atau tidak?" Anda tengok. Legal dan ilegal yang membedakan cuma ini aja. Yang satu menagih mengancam menyebutkan nama aplikasi, yang satu menagih mengancam tidak menyebutkan nama aplikasi. Cuma itu bedanya. Yang satu dilindungi OJK, yang satu lagi tidak. Tapi semua konsep sama. Ya, menagih mengancam, sama-sama mengancam, menagih menyebarkan data, sama-sama menyebarkan data, menekan Anda dengan data-data yang ada, sama semuanya. Gak ada yang berbeda, hanya saja OJK saja yang tidak mau bertindak selama ini. Dia menganggap Anda itu hanyalah kayak mana ya, takut saya ngomongnya gitu loh. Yang jelas itu aja deh, pokoknya Anda berhenti bayar, stop bayar, mau pinjol legal mau ilegal, jangan gali lubang tutup lubang lagi. Kalau Anda masih bertikad baik untuk menyelesaikannya, bekerjalah, kumpulkan uang Anda sedikit demi sedikit, negosiasi pinjol-pinjol itu kalau dia mau. Kalau dia tidak mau, resikonya cuma satu, BI checking. Segala ancaman-ancaman seperti ini Anda nggak usah baper. Kalau Anda terlalu takut dan cemas, ganti kartu Anda, cabut nomor, reset HP ke dalam publik. Cuma itu jalannya. Nggak ada gunanya Anda menunggu solusi dari OJK, nggak ada gunanya Anda menunggu solusi dari FPI, karena itu tidak akan pernah Anda dapatkan. Ya, jadi sekian dulu dari saya. Buat teman-teman semuanya, lebih baik stop bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Ya, jangan mau mengikuti kebodohan. Jangan ada cerita menyelamatkan nama baik. Yang ada hidup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Tadi updatean video sore sudah ditonton apa belum? Kalau belum, buruan tonton dulu, jangan dipaksakan nonton video ini. Tapi kalau sudah, tetap stay di sini, jangan lupa disupport dan dukung juga channel ini supaya makin berkembang lagi. Kali ini yang mau kita bahas adalah tentang galbay di pinjol legal, aman atau tidak, ada DC atau tidak. Oke, pinjol legalnya Aku Laku, Kredivo, Shopee, Pinjam Duit, Kredit Pintar, Uatas, Rupiah Cepat, ada Kami, ada Pundi 360 Kredi, Julo, Yup, dan lain sebagainya. Itu yang selalu dipertanyakan oleh teman-teman semuanya. Aman apa tidak, Bang? Ya, siapa yang bertanya seperti itu? Tolong kasih tahu saya di kolom komentar. Benar atau tidak Anda bertanya seperti itu? Bang, apakah galbay di pinjol ini aman? Apakah ada DC atau tidak? Siapa? Kalau enggak saya lanjutin ini. Kalau iya, isi di kolom komentar. Dan yang baru bergabung, jangan lupa untuk disupport dan didukung juga channel ini. Yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya. Untuk teman-teman yang dari TikTok yang baru jumpa dengan YouTube Solusi Hutang MB, silahkan bergabung di grup WhatsApp. Insya Allah nggak ada yang rugi ya. Justru ini banyak keuntungan yang akan Anda dapatkan, dan insya Allah masih ada bimbingan bagaimana supaya Anda bisa lepas dan keluar dari jeratan pinjaman online. Silahkan.
terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini dari awal sampai detik ini. Galbay dipinjol legal, aman apa tidak bang? Ya, atau gimana ya? Aman nggak sih bang Galbay di Kredivo? Aman nggak sih bang Galbay di Aku Laku? Aman nggak sih bang Galbay di Rupiah Cepat, Kredito, Singa, Pinjam Duit, Uatas, Bantu Saku, Kredit Pintar, apa lagi ya? 360 Kredi, Ada Pundi, Uang Mi, Julo, Bantu Saku, Pinjam Win-Win, Amana, Ipoji, Samir, nggak tahu lagi, saya isi aja. Aman atau tidak bang? Ya, padahal saya selalu sampaikan, Anda yang bertanya, jangan gunakan kata aman, tapi apa boleh buat, kata aman tidak bisa saya hindari. Kata aman selalu menjadi kata pemungkas ketika orang-orang bertanya kepada saya. Selain kata aman ada lagi. Galbay di Kredivo, Galbay di Aku Laku, bagaimana? Kata bagaimana juga tidak bisa saya hindari, walaupun kata-kata yang dua itu sangat saya benci. Kenapa saya benci? Di balik kata aman itu lebar banget. Ya, aman ini aman yang bagaimana? Ya, menurut orang-orang yang selalu bertanya, sesuai dengan yang saya telusuri, kalau mereka sudah bertanya dengan kata aman, tahu nggak Anda di balik kata aman itu ada apa aja? Aman kata dia itu kan cuma berapa huruf tuh? A-M-A-N, berarti cuma 5 huruf. Tapi penjabarannya lebar banget. Aman dari sebar data, aman tidak dikunjungi ke rumah, aman tidak diancam-ancam, aman tidak dibayar, aman tidak diteror, apalagi aman tidak disadap, aman tidak disebarkan data. Banyak kali, makanya saya paling benci dengan kata aman itu. Kata aman itu kata yang merajalela banget bagi orang yang galbay. Makanya kalau Anda sering nonton saya live di TikTok, kan kali baru-baru ini saya sering, paling banyak atau paling sering saya live di TikTok. Tujuan saya hanya memecah konsentrasi orang-orang si penipu yang ada di TikTok, yang selalu memanfaatkan kepanikan orang yang baru telat bayar, baru gagal bayar, untuk diajak kembali meminjam di pinjol ilegal dengan sistem bagi hasil. Cuman itu tujuan saya, kenapa saya lebih sering bermain di TikTok, supaya jangan terlalu mereka merasa berbangga diri, karena saya selalu cuma berada di YouTube dan teman-teman yang lainnya cuma berada di YouTube. Ayo, untuk konten kreator yang mengedukasi, benar-benar sudah saatnya kalian masuk ke TikTok supaya memecah konsentrasi yang ada di sana, karena modus penipuan paling banyak di situ. Ya, dan setiap kali saya live, saya selalu disodorkan dengan kata aman. Itulah makanya kenapa saya benci dengan kata aman. Terus kata bagaimana juga seperti itu. Di balik kata gimana itu lebar lagi. Ya, sekarang kita tidak bahasnya soal kata aman dan kata gimana, tapi kita pukul rata. Semua yang galbay pasti bertanya, ada DC atau tidak. Benar atau tidak? Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau baca dulu satu DM-an dari teman-teman atau dari follower saya juga. Dia bertanya, mau sharing di sini bang. Oke, mau sharing di sini bang katanya kan? Atau bagaimana? Jujur saya terjerat pinjol dengan 4 aplikasi. 4 aplikasi dia terjebak pinjol. Awal mula saya bantu teman atau TTM ini atau teman dunia nyata, oke. Dan mereka tidak bertanggung jawab, jadi saya yang nanggung semuanya. Awalnya lancar, saya cicil per bulan dengan uang pribadi saya. Oke, saya rem dulu sampai di sini. Ini saya himbau juga buat teman-teman semuanya. Saya tidak pernah melarang Anda untuk berbuat baik. Berbuat baik, tolong menolong, itu adalah sikap yang sangat mulia kita sebagai manusia. Tapi ingat, jangan pernah membantu teman ya di luar batas kemampuan Anda. Apalagi sampai membantu dia buat berhutang, ya, memakai data Anda. Kenapa? Pada akhirnya niat atau nawaitu yang bagus tadi malah berbeda jatuhnya. Bukan pahala yang Anda dapatkan, justru dosa yang akan Anda dapatkan. Ya, ini pahami ya, jangan membantu di luar batas kemampuan, tapi bantulah sesuai kemampuan Anda yang bisa Anda ikhlaskan, ya. Oke, kita lanjut. Tapi usaha saya saat ini agak slow, jadi saya tidak bisa mengansur, terpaksa saya ambil dari aplikasi lain untuk menutupi tagihan-tagihan. Cuma lama-kelamaan saya lelah, harus gali lubang tutup lubang. Sekarang tagihan saya di 4 aplikasi
makin besar dengan total 41 juta lebih. Oke. Saya ingin galbay tapi saya belum berani, takut penyebaran data. Hari ini ada yang jatuh tempo tapi belum saya bayarkan karena ada uang sedikit. Belum saya bayarkan karena ada uang sedikit pun saya pergunakan buat beli bahan-bahan usaha. Dari kemarin HP rame banget dari DC, saya harus bagaimana ya Bang? Oke banget. Ini buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, ini dia menjadi korban gara-gara menolong teman dia. Nah itu dia yang baik, yang akhirnya temannya tidak tanggung jawab, malah dia yang menyorong ke dalam itu. Kenapa? Karena tujuan dia juga simpel, dia ingin menyelamatkan nama baik dia. Tapi percayalah, nama baikmu tidak akan terselamatkan kalau kamu sudah masuk ke dalam dunia pinjaman online. Salah satunya, namamu akan hancur. Makanya ada moto dari Solusi Utang, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Ya, kenapa itu Bang? Anda mencicil, Anda memperpanjang, ini tidak akan menyelesaikan urusan pinjol. Apalagi sampai gali lubang tutup lubang. Ya, dan ini terbukti ibu ini gali lubang tutup lubang sampai akhirnya 41 juta. Ya, dengan 4 aplikasi yang awal mulanya hanya membantu teman dia saja. Ya, tapi karena dia sudah terlanjur masuk, ya kita apa boleh buat. Oke. Dan habis itu hal yang harus ibu lakukan, pertama ibu harus berhenti gali lubang tutup lubang. Yang kedua, persetan soal DC menteror Anda. Kalau Anda terlalu takut, saya lebih menyarankan Anda lebih baik ganti nomor Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru, insya Allah akan aman. Ya. Tapi soal data Anda dipakai oleh teman Anda, temui teman Anda, bentuk kesepakatan awal dengan dia dan minta ganti rugi atas nama baik Anda. Nah, ingat ya buat teman-teman semuanya, lebih baik stop bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Ya, jangan mau mengikuti kebodohan, jangan ada cerita menyelamatkan nama baik, yang ada hidup Anda akan makin hancur. Jadi step awal yang harus dilakukan ibu ini, karena dia bilang dari kemarin handphonenya rame banget karena penagih hutang, dan dia bingung apa yang harus dilakukan sekarang. Kalau memang mental Anda tidak bisa diajak kompromi, step awal yang harus Anda lakukan adalah modal Anda 20.000 perak, beli kartu baru, cabut kartu Anda, pindahkan data-data yang menurut Anda penting, reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru dan email baru. Ya, habis itu tenangkan diri Anda, fokus berusaha, fokus bekerja, kumpulkan uang Anda sedikit demi sedikit. Jangan mau gali lubang tutup lubang lagi. Nanti suatu saat kalau Anda sudah ada rezeki yang lebih, kita negosiasikan hutang ini sesuai pokok yang Anda terima. Ya, cuman itu step by stepnya untuk menghilangkan rasa takut di awal-awal galbay pinjol. Tapi kalau Anda tidak memutus rasa takut itu, besar kemungkinan Anda akan masuk lagi ke dalam dunia gali lubang tutup lubang, yang mana tidak akan pernah menyelesaikan hutang-hutang Anda. Ya, saya jamin itu. Seutang Anda di pinjaman online, selesai atau tidaknya tergantung dari diri Anda. Kalau Anda ikutin drama dari debt collector, hutang Anda makin banyak, hutang Anda tidak akan bisa selesai. Tapi kalau Anda putus ketakutan terhadap debt collector, saya pastikan hari ini juga hutang Anda selesai. Ya, walaupun di aplikasi masih tetap ada, minimal ketenangan dari pikiran Anda sudah ada. Anda bisa membuka lagi pemikiran Anda untuk beraktivitas buat Oke, Ibu ya. Oke, kita kembali dengan judul video kita yang awal tentang galbay di pinjol-pinjol legal yang saya sampaikan tadi. Kalau kata aman saya sudah sampaikan sama Anda. Kata aman itu penjabarannya terlalu luas. Kata gimana juga penjabarannya terlalu luas. Sekarang ada lagi. Dia bertanya, pinjol ini ada DC atau tidak? Ya, banyak yang bertanya seperti itu. Tapi percayalah, dia bukan bertanya hanya semata meyakini benar-benar ada DC atau tidak. Ya, tapi ada maksud dan tujuan mereka lain dari itu. Kenapa dia bertanya apakah pinjol ini ada DC atau tidak? Sebenarnya yang sedang dia tanyakan adalah apakah DC dari pinjol ini akan datang ke rumah dia. Tapi dia alihkan dulu, dia yakinkan dulu diri dia, apakah benar pinjol ini ada debt collector atau tidak. Oke, saya jawab ya buat teman-teman semuanya. Semua pinjaman online, baik itu legal maupun ilegal, ada debt collectornya. Tapi kalau Anda bertanya ada atau tidak debt collector, dan maksud Anda itu sebenarnya apakah dia datang ke rumah Anda, memang tidak semua orang bisa tahu. Dan lagian debt collector lapangan itu tidak menyeluruh juga.
Debt collector pinjol itu selalu berpegang teguh kepada kekuatan melalui nomor handphone Anda yang masih aktif, yang masih bisa dihubungi, masih bisa dibangunkan drama. Makanya saya selalu sampaikan, kekuatan dari debt collector itu ada di handphone Anda. Ketika handphone Anda masih bisa mereka hubungi, WA Anda masih bisa mereka cek, besar kemungkinan kepanikan akan selalu terjadi sama Anda. Ketakutan atau dihantu-hantui dengan debt collector datang ke rumah itu tidak akan hilang dari pemikiran Anda. Kalau sudah seperti itu, besar kemungkinan pinjol akan bisa mengendalikan Anda dari jarak jauh. Ya, terus bagaimana seharusnya Bang? Kami ini galbay di pinjol-pinjol besar seperti Kredivo, Akulaku, Kredit Pintar, Uatas, Bantu Saku, Rupiah Cepat dan lain sebagainya. Oke. Yang namanya galbay, Anda harus sadari, Anda galbay karena uang Anda tidak ada. Ya, Anda tidak mampu bayar dengan Anda mau minjam pinjol, ini sama. Ketika Anda mau mengajukan pinjol, uang Anda juga tidak ada, makanya Anda mengajukan. Ketika Anda tidak mampu bayar pinjol, sama juga uang Anda tidak ada juga, makanya Anda tidak bisa bayar pinjol. Kenapa hari ini Anda harus panik? Berarti ada satu sumber di dalam hidup Anda yang belum Anda atasi sampai detik ini, yaitu apa? Handphone berdering setiap hari. Ada ancaman dan tekanan via WhatsApp. Ya, Anda membaca email bahwa debt collector akan datang ke rumah. Sumber ketakutan Anda ada di handphone Anda hari ini. Ya, kalau Anda tidak menemukan sumber ketakutan Anda akan gali lubang, tutup lubang jauh lebih besar lagi daripada ini. Ya, ini mohon maaf, ini suasananya hujan jadi agak sedikit berisik. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, hari ini juga stop bertanya ada DC atau tidak, aman atau tidak, atau bagaimana kalau galbay. Anda hentikan pertanyaan itu dulu. Anda cari sumber ketakutan Anda. Sekarang sumber ketakutan Anda berada di mana? Kalau Anda sudah tahu bahwa sumber ketakutan Anda ada di sini, coba ganti telepon, hapus WA, reset HP ke dalam pabrik, masuk dengan nomor baru dan email baru. Kita buktikan 1-2 minggu ke depan Anda kabari saya lagi. Ya, mungkin cuman itu dari saya. Solusi buat Anda yang selalu ketakutan akan ada DC. Ya, coba kita putus dulu komunikasi Anda. Benar atau tidak Anda akan lupa atau masih tetap ingat. Ya, kalau misalnya sumbernya sudah kita bunuh tapi Anda masih juga ingat dengan hal itu, berarti ada yang salah dengan pemikiran Anda. Baru kita tingkatkan stepnya nanti bagaimana kita membenahi pemikiran Anda supaya ini benar-benar lupa. Ya. Jadi dari saya cuma itu aja dulu. Jangan lupa juga untuk di-support channel ini, diaktifkan notifikasinya, dan follow juga semua media. Saya mulai dari TikTok, Instagram, Snack Video, dan YouTube ini. Anda support semuanya supaya rame dan kita diskusi dimanapun tempatnya di semua media saya itu. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.